Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika untuk responsi minggu ke-12 terkait katrol, yaitu tepatnya gerak translasi dan rotasi. Sehingga mohon diperhatikan videonya, kita akan membahas materi dan juga ada latihan soal yang bentuknya adalah tugas dari dosen fisika KPC. Jadi silakan dipelajari, mungkin saja akan keluar di ujian. Begitu ya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu untuk PPT-nya dosen ini. Jadi kita di sini mengenal yang namanya gerak translasi dan juga gerak rotasi. Di sini dia membagi menjadi beberapa. Jadi ada statika, ada dinamika, ada berubah momentum, impuls momentum, kekekalan momentum, dan juga energi kinetik. Nah, kemudian masing-masing mempunyai rumus sendiri yang sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja diganti. Coba kita lihat, statika di sini punya rumus adalah sigma F atau jumlah gaya sama dengan 0. Nah, sedangkan pada rotasi itu menjadi sigma torsi sama dengan 0, seperti itu. Itu salah satunya. Nah, kemudian kita akan bahas dulu apa itu translasi dan juga apa itu rotasi. Nah, di sini di sini kalian bisa lihat, gerak translasi itu merupakan sebuah benda yang disebut melakukan gerak translasi, atau dia itu bergeser, jadi melakukan pergeseran. Pergeseran apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Nah, selanjutnya, kalau gerak rotasi, bedanya adalah yang namanya rotasi, berarti benda disebut melakukan gerak rotasi jika setiap titik pada benda itu, kecuali titik-titik pada sumbu putar itu, menempuh lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, sumbu putar adalah suatu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Lihatlah video ini. Pada video ini kita bisa melihat bahwa hamster yang sedang bermain ini diibaratkan sebagai suatu benda. Nah, hamster yang lucu-lucu ini, yang kita ibaratkan sebagai benda ini sedang melakukan gerak rotasi. Nah, di tengahnya ini ada sumbu putar. Sumbu putarnya ini sesuai dengan definisinya, yaitu ini adalah sekilas video untuk bisa kalian membayangkan apa sih gerak rotasi itu. Selanjutnya, pada video kali ini kita bisa melihat suatu ilustrasi di mana menunjukkan tentang gerak translasi. Nah, jadi untuk gerak translasi ini misalkan ada contoh, seorang ibu pergi dari rumah menuju ke supermarket menggunakan mobil. Nah, yuk kita lihat ya videonya. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Mobil tersebut telah bergerak dari rumah menuju ke supermarket. Bergerak yang artinya dia mengalami perpindahan, mengalami pergeseran. That's why ini adalah suatu gerak translasi. Nah, kita tonton lagi ya videonya supaya kalian bisa lebih jelas. Apakah bentuk mobil ibu berubah setelah sampai di supermarket? Tidak, mobil ibu tidak berubah bentuk ketika sampai di supermarket. Karena mobil ibu tidak berubah sampai ke supermarket, itu adalah syarat pertama untuk terjadinya gerakan translasi. Lalu, apakah mobil ibu mengalami perubahan posisi? Ya, mobil ibu mengalami perubahan posisi. Yang sebelumnya awal mulanya berada di depan rumah, ketika melakukan perjalanan, posisi mobil ibu berada di depan supermarket. Mobil ibu mengalami perpindahan dari depan rumah ke depan supermarket. Dari ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa translasi atau pergeseran memiliki sifat, yaitu yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukur. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Bangun yang digeser atau yang ditranslasikan itu akan mengalami perubahan posisi. Jadi, seperti ini dia melakukan perpindahan. Oke. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa intinya translasi itu artinya bergeser, kalau rotasi artinya ada perputaran. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengenal what is translation and rotation, jadi sekarang kita akan lanjutkan materinya.
kita akan membahas untuk PPT ibunya dulu. Ini ada rumus-rumusnya. Ini seperti yang tadi Cece sudah jelaskan di awal. Jadi translasi misalkan statika tipenya. Berarti sigma F sama dengan 0. Statika artinya apa? Artinya diam. Masih ingat ya? Artinya diam, makanya itu sigma F sama dengan 0. Sedangkan untuk rotasi, itu kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Artinya di sini kita bisa tahu bahwa F di sini diganti dengan torsi, seperti itu. Selanjutnya, dinamika, kalau dia gerakannya itu dinamis, jadi translasi yang sifatnya dinamis, itu sigma F sama dengan M kali A, artinya dia punya kecepatan dan juga dia mengalami percepatan atau perlambatan, jadi ada kecepatan yang berubah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dirotasi itu akan diganti rumusnya menjadi sigma torsi sama dengan I atau inersia dikali dengan alfa. Di mana alfa itu adalah, catat ya, alfa sama dengan A per R. Jadi A adalah percepatan, kemudian R adalah jari-jari. Nah, kemudian untuk momentum itu rumusnya kalau ditranslasi atau gerak biasa itu P besar ya harusnya sama dengan M atau massa dikali dengan V. Nah, kemudian kalau dirotasi, kita ganti menjadi L sama dengan I dikali omega, atau kecepatan sudut. Kemudian kalau di impuls dan momentum, rumusnya itu menjadi I sama dengan delta P. Jadi rumus ini adalah I sama dengan delta P. Di mana I, impuls, itu adalah rumusnya F dikali dengan delta T. Sama dengan delta P. Delta P itu artinya P akhir dikurangi P awal. Nah, kalau dirotasi, F-nya sudah jelas tadi diganti menjadi translasi. Kalau waktu ya waktu, nggak berubah, makanya di sini tetap sama-sama delta T. Kemudian P atau momentumnya itu diganti menjadi L. Min L0 atau L akhir dikurangi L awal. Nah, selanjutnya kalau kekekalan momentum itu P akhir sama dengan P awal. Sedangkan kalau dirotasi, ya udah tinggal diganti aja. L akhir sama dengan L awal. Nah, untuk energi kinetik itu ditranslasi namanya Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau dirotasi diganti menjadi Eka sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh, dan Cici akan bahas salah satunya yang dijadikan tugas oleh ibunya. Tapi sebelum itu, Cici akan jelaskan untuk rumus-rumusnya terlebih dahulu. Nah, ini ada soal yang sudah dibahas, mungkin akan Cici bahas singkat juga. Jadi di sini ada sebuah silinder pecel yang masanya 5 kg, digantungkan pada 2 tali seperti pada gambar berikut. Nah, berapakah tegangan tali bila silinder tidak ditahan? Terus kemudian berapa percepatan linearnya? Nah, ini adalah salah satu rumus. Jadi dia gunakan M dikali dengan A atau percepatan sama dengan M dikali dengan J min 2T atau tegangan tali. Nah, kemudian I dikali alfa sama dengan 2 dikali T dikali R. T itu adalah tegangan tali, sehingga kalau disubstitusi rumusnya menjadi setengah MA sama dengan 2T. Nah, A sama dengan 2 per 3 dikali G, dan T sama dengan M dikali G per 6. Nah, ini adalah hanya memecahkan rumusnya saja. Nah, sekarang kita akan bahas untuk rumus-rumus yang lain. Ya, Cici bahas yang ini dulu. Jadi, oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa persamaan torsi itu kan apa? Lengan gaya dikali dengan gaya. Ini udah pelajaran lama, harusnya kalian masih ingat. Nah, kemudian kalau sigma torsi, maksudnya ini pelajaran SMA. Nah, kemudian sigma torsi sama dengan L dikali M kali A. Kenapa? Karena F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Nah, kemudian sigma torsi sama dengan L dikali dengan M dikali alfa dikali R. Nah, kemudian ini kenapa? Karena yang tadi Cici bilang, alfa itu adalah A per R. Sehingga kalau kita mau cari rumus A-nya, berarti A sama dengan alfa dikali dengan R. Nah, ini rumusnya alfa dikali R. Kemudian dari sini kita bisa temukan bahwa sigma torsi sama dengan L dikali A. I dikali A. Jadi ini ada rumus akhirnya yang bisa kita gunakan. Sebenarnya tiga-tiganya bisa digunakan, tapi kita lebih familiar ke yang ini biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian persamaan terakhir di atas itu merupakan bentuk kedua hukum Newton dalam gerak rotasi. Dalam hal ini besaran di atas dengan hukum 2 Newton untuk gerak translasi. I momen inersia yang analog dengan massa M, alfa analog dengan percepatan linear A, dan tau analog itu dengan gaya F.
maksudnya dan atau. Nah, kemudian sebagai bentuk pengingat, kita akan menuliskan bahwa hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini ada banyak latihan soal, nanti kita akan bahas sedikit, sekilas maksudnya. Nah, ini juga ada materi yang mungkin bisa berguna untuk kalian belajar materi katrol yang torsi ini. Ya, ini. Jadi, di sini kita bisa lihat ini kita belajar torsi ya. Yang namanya ada gaya. Ini ada gaya, kemudian ini ada lengan gaya. Lengan gaya itu harusnya tegak lurus dengan si gayanya. Jadi kalau misalnya seperti ini kita harus uraikan dulu gayanya, kemudian kita ambil yang FY karena dia tegak lurus dengan si porosnya ini. Tegak lurus dengan poros maksudnya. Sedangkan nilai Fx-nya itu nanti akan 0 karena kenapa? Segala sesuatu yang akan melewati poros itu nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian ini ada lengan momen. Jadi lengan gaya itu tadi, momen itu artinya momen gaya. Nah, ini momen inersia itu kan rumusnya I sama dengan M dikali R kuadrat atau massa dikali jari-jari dikali jari-jari lagi. Jadi di kuadrat gitu. Nah, kemudian tapi ada dikhususkan itu inersia secara umum. Kalau inersia untuk masing-masing bentuk benda, kita bisa gunakan yang ini, rumus ini. Jadi misalnya bola pecal sama dengan 2/5 mr kuadrat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini berbagai macam benda tegar. Nah, tadi sudah kita bahas ya, sigma torsi sama dengan I dikali alfa, atau inersia dikali alfa. Sehingga di mana alfa itu tadi adalah A per R, makanya ini rumusnya bisa jadi I sama dengan A per R. Nah, untuk satuannya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian cara menghitung eka rotasi seperti ini, setengah dikali I dikali omega kuadrat. Kemudian eka sama dengan eka translasi plus eka rotasi. Ini rumusnya. Eka translasi itu setengah mv kuadrat. Seperti biasa, kalau rotasi itu setengah I kali omega kuadrat. Dan seterusnya. Nah, ini untuk latihan soalnya yang ini nggak terlalu penting. Nah, kita akan lihat dulu yang ini. Ini memang Cici nggak mau bahas yang tugasnya ibunya dulu, ya maksudnya tugasnya dosen dulu, karena Cici akan bahas di terakhir. Nah, ini Cici akan bahas soal dulu. Perhatikan sistem mesin Atwood di bawah ini. Benda A dan benda B digantung dengan tali melewati suatu katrol bermassa M, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Momen inersia katrol itu M dikali R kuadrat bagi 2. Nah, ini sistem katrolnya seperti ini, jadi ada massa A dan massa B yang tergantung kepada katrol itu. Nah, jika massa B lebih besar dari massa A dan percepatan gravitasi G atau gesekan antara tali dan katrol diabaikan, maka tentukanlah percepatan sistem. Kemudian jika massa A 2 kg dan massa B 3 kg, massa katrol 10 kg, hitunglah percepatan sistem tersebut. Nah, di sini massa katrolnya itu dihiraukan, diperhitungkan gitu ya. Nah, ini untuk pembahasannya. Jadi kita gunakan dulu kan dia bergerak, makanya kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A, artinya dia dinamis. Nah, dari sini kita bisa tinjau ya. Tinjau yang A dulu, berarti ini kan jadi TA min WA, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Sama dengan MA atau massa benda A dikali dengan percepatan A. Nah, kemudian FB, sigma FB sama dengan MB dikali A atau massa B dikali A atau percepatan. Itu sama dengan WB min TB sama dengan MB dikali A. Nah, ini kita menemukan dua persamaan. Satu lagi persamaan itu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, kemudian itu kan menjadi R dikali dengan T, tegangan talinya B dikurangi tegangan talinya A sama dengan MR kuadrat per 2 dikali dengan A per R. MR kuadrat per 2 itu yang tadi awal kita bahas ya. Jadi tadi udah Cici bilangin MR kuadrat ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Ini kenapa kok A per R? Karena alfa sama dengan A per R. Itu kemudian sama dengan TB min TA sama dengan M per 2 dikali A. Nah, ini menjadi persamaan 3. Nah, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 dan 3. Sehingga dipertemukan persamaan ini. WB min WA sama dengan MA ditambah MB ditambah M per 2. Dijumlahkan dulu semuanya, baru dikali dengan percepatannya atau A. Nah, untuk nilai massa yang diberikan di atas, maka nilai percepatannya adalah 30 min 20 sama dengan 2 plus 3 plus 10 per 2 dikali A. Di mana A sama dengan 2 M per S atau meter per second. Itu ada meter per second kuadrat. Itu adalah percepatannya. Seperti itu.
Nah, kemudian ini ada latihan-latihan bisa kalian coba sendiri. Nah, ini, coba lagi. Perhatikan sistem di bawah ini. Sebuah katrol digantungi oleh beban bermassa M, seperti terlihat pada gambar. Momen inersia katrol mr² per 2. Nah, jika massa katrol M, percepatan gravitasi G, tentukanlah percepatan sistem dalam bentuk variabel M kecil, M besar, dan G kecil, serta tentukan pula nilai tegangan tali sistem. Nah, untuk menghitung percepatan, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sistem, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ada T dan ada W. Ini T-nya narik ke bawah, sehingga sigma F sama dengan M kali A, W min T sama dengan M dikali A. Di sini kita mengasumsikan bahwa gerak yang ke bawah atau menuju ke pusat bumi itu bernilai positif. Makanya ini W atau yang ke bawah dulu, baru dikurangi gaya yang ke atas. Nah, kemudian resultan torsi gaya yang bekerja pada katrol, itu sigma torsi sama dengan I dikali alfa, sama dengan RT sama dengan mr² per 2 dikali dengan A per R. mr² per 2 adalah inersianya, kemudian A per R adalah sebagai gantinya nilai alfa. Nah, sehingga T sama dengan MA per 2. Nah, gabunglah persamaan 1 dan 2, disama dengankan seperti ini sehingga diperoleh persamaan ini. Kemudian tegangan tali sistem itu dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai percepatan ke persamaan kedua. Jadi kita substitusikan ini ke persamaan kedua ini, sehingga kita peroleh tegangan talinya sekian. Nah, kemudian ini ada soal lagi. Jadi, perhatikan gambar sistem di bawah ini. Sebuah bola pecal dengan momen inersia 2 dikali mr² per 5 menggelinding dalam lantai kasar. Jika gaya F adalah 14 Newton dan massa bola pecal adalah 5 kg, tentukan percepatan sistem dan koefisien gesekan antara bola dengan lantai. Nah, kita ketahui M-nya sama dengan 5 kg, F-nya sama dengan 14 Newton. Nah, persamaan gerak translasi pada benda adalah sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A, kita pakai rumus dinamika yang dinamis, itu menjadi F dikurangi gaya gesek, FK, sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita harus meninjau rotasi pada pusat bola. Jadi, sigma torsi sama dengan I dikali alfa, alfanya diganti dengan A per R, kemudian inersianya diganti dengan rumus yang diketahui 2 mr² per 5. Nah, sudah, baru disama dengankan, berarti FK sama dengan 2 dikali MA per 5. Nah, gabung persamaan 1 dan persamaan 2, yang ini dan yang ini, kemudian kita akan memperoleh persamaan A sama dengan ini, 2 M per S². Baru kita akan masukkan nilai A ini untuk menghitung koefisien gaya gesek pada rumus yang ini persamaan kedua ini, jadi 2 MA per 5, M-nya kita ketahui, masanya 5 kg, kemudian A-nya itu adalah 2. Nah, seperti itu. Kita masukkan, baru kita ketemu nilai FK-nya sama dengan 0,04. Nah, kemudian ini ada latihan juga, bisa kalian coba sendiri, tapi kalau memang ada dari dosen, mendingan dari dosen. Ini sebelumnya sih mau mohon maaf, karena memang materi dari dosen ke asdos itu sama sekali nggak ada, jadi kita sendiri kebingungan mau mengajar apa setiap minggunya. Nah, jadi kita bisa memfasilitasi memang ya dari website-website seperti ini, karena kita nggak punya materinya juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya ngajarnya kurang maksimal dari minggu ke minggu, karena kita sendiri nggak punya bahan dari dosen. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas soal latihannya dosen. Cici akan buka dulu. Sebentar ya. Oke, nah ini kita akan membahas soal yang V16. Jadi beban 400 gram digantungkan pada tali yang lewat tepi roda dengan jari-jari 15 cm. Nah, momen inersia roda terhadap porosnya adalah 0,92 kg M persegi. Beban ini dilepaskan dari keadaan diam. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sebesar 2 meter. Nah, oke, kita akan membahas soal ini, teman-teman. Nah, sekarang, jadi kita akan membahas soal nomor V16 ini. Ada salah satu teman kalian yang menjawab benar. Jadi, kita ketahui M sama dengan 0,4 kg, karena 400 gram dibagi 1000 sama dengan 0,4 kg. Kemudian R atau jari-jari sama dengan 0,5 meter. I sama dengan 0,92 kg meter kuadrat. Kemudian V0 sama dengan 0, atau V awal sama dengan 0, karena V mula-mula itu diam, keadaannya diam. Maka V0-nya sama dengan 0.
Nah, S sama dengan 2 meter atau jaraknya. Nah, ditanyakan T atau waktunya. Nah, sekarang kita pertama-tama harus menggambar dulu sistemnya. Kita gambarkan seperti ini. Di sini ada sebuah massa benda yang pastinya memiliki gaya W dan juga memiliki gaya tarik-tarikan dengan katrol, yang saling tarik-menarik dengan katrol. Nah, kemudian kita masukkan dulu yang pertama pakai rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F di sini adalah W dikurangi T. Kita anggap W-nya positif karena kita asumsikan bahwa ketika dia ke bawah, dia positif. Kenapa seperti ini? Karena kita asumsikan bahwa jika dia menuju ke pusat bumi, maka nilainya adalah positif. Kemudian kita kurangkan dengan T, karena T-nya ke atas, sama dengan M dikali A. Sehingga kita tinjau hanya yang ini saja. Nah, kemudian kita masukkan W-nya itu kan 0,4 dikali dengan G-nya 10. G sama dengan 10, asumsinya ya. 10 M per S kuadrat atau gravitasi bumi. Nah, jadi kita mau menemukan persamaan T sama dengan 4 min 0,4A. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan yang kedua yang ini. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Sigma torsi di sini rumusnya adalah tegangan tali dikali dengan R atau jari-jari. Nah, sama dengan I dikali alfa. I-nya kita ketahui 0,92, R-nya kita ketahui 0,15, T-nya kita nggak ketahui, A-nya kita nggak ketahui, dibagi dengan 0,5. Alfanya di sini kita ganti dengan A per R. Nih. Nah, selanjutnya kita substitusikan hasil dari persamaan pertama ini itu ke persamaan kedua. Jadi ini kan persamaan kedua, seperti itu ya. Kita substitusikan, berarti T-nya diganti dengan 4 min 0,4A dikali dengan 0,5 kuadrat, karena 0,5 dari sini dikalikan ke atas sama dengan 0,92A. Kemudian kita hitung sampai akhirnya ketemu A sama dengan 0,097 M per S kuadrat. Nah, kemudian kita baru bisa menghitung dengan rumus GLBB, masih ingat ya, S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, S-nya adalah 2, sama dengan V0 kan 0, dikali dengan T. Berapapun bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Nah, baru ditambah dengan setengah dikali A-nya 0,097, dikali dengan T kuadrat. Kita nggak ketahui karena kita mau cari. Nah, sehingga kita hitung, baru kita menemukan bahwa T kuadrat sama dengan 41,24, dengan jika diakarkan, T sama dengan 6,4 second. Nah, seperti inilah pembahasan untuk materi katrol, translasi, dan rotasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, tapi di grup saja, karena Cici tidak akan membalas kalau di PC. Cici lumayan sibuk. Cici nggak jamin akan fast respon, tapi akan diusahakan tetap membalas. Itu pertama. Yang kedua, setelah kalian menonton video ini, pastikan kalian komen NRP underscore nama lengkap ya, NL ini nama lengkap, kemudian underscore fisika, lalu KP-nya apa? KPA kah atau KPC? Ya, karena video ini akan disebar untuk KPA dan KPC. Ya, nah, NRP, oke, jangan lupa ya, NRP, nama lengkap, kemudian fisika, kemudian KP-nya apa? Hanya A atau C. Oke, itu yang kedua. Nah, pastikan kalian absen, karena mungkin aja absensi ini akan Cici perhitungkan untuk menambah nilai kalian di nilai responsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kalian menonton video ini, Cici akan memberikan sebuah tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan maksimal hari Selasa depan. Ya, seperti itu. Jadi, silakan dikerjakan aja sebisanya. Kalau bisa jangan nyontek. Dan ya, sudah itu aja. Soalnya nggak akan jauh-jauh sama soal ini. Cici cuma pengen kalian nyoba. Ya, seperti itu ya. Kemudian, untuk responsi minggu depan juga masih akan dilangsungkan dengan melalui video. Tapi, mulailah persiapan untuk ujian. Jadi, mulailah mengelis rumus-rumus untuk ujian, supaya kalian bisa mengerjakan ujian dengan baik. Oke. Sekian untuk responsi minggu ke-12 ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Maaf kalau misalnya ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Thank you so much for watching this video and see you again. Bye-bye.